Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Islamianti. Saya berasal dari Teknik Informatika kelas A1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS, Introduction Web Programming, yaitu membuat sebuah aplikasi web sederhana yang mampu menyimpan data anggota perpustakaan. Di sini saya menggunakan kode Igniter 3. Setelah mendownload, menambahkan file ke htdoc.exam dan memastikan CI-nya berjalan dengan normal, kita buka foldernya di kode editornya. Di sini, sekarang kita akan fokus ke folder application, view, model, dan controller. Application adalah folder yang akan digunakan sebagai tempat meletakkan file-file project yang akan dibangun, seperti view, helper, library, mengatur konfigurasi kode Igniter, dan lain-lain. Yang kedua adalah view. Memiliki fungsi untuk menampilkan tampilan web yang dapat dilihat oleh pengguna aplikasi seperti tampilan header, konten, footer, data, dan lain-lain. Yang ketiga adalah model. Folder model adalah folder yang berisikan file berinteraksikan PHP, di mana file ini berisikan bait program yang digunakan untuk pengolahan data ke database. Jadi ini tuh untuk menghubungkan si aplikasi ke database yang kita buat. Terus yang keempat adalah controller. Controller adalah jantungnya aplikasi. Controller itu bertugas untuk menghandle HTTP request-nya. Jadi yang dijalankan itu si controller-nya. Nah, pertama-tama kita ubah dulu settingan config-nya dengan membuka folder config, file config.php. Di sini kita masukkan dulu base URL kita yang nanti kita panggil. Base URL berfungsi untuk menghasilkan root URL dari aplikasi. Lalu di bawahnya index page-nya itu kita hilangkan. Ini tuh awalnya index.php. Sebelum lanjut, kita buat dulu database-nya sesuai dengan yang kita perlukan. Tentunya dengan tipe data yang telah ditentukan. Di sini saya menambahkan level, karena nantinya untuk tampilan beranda admin dan user biasa, saya menginginkan itu berbeda. Lalu kita kembali lagi ke kode editornya. Nah, sekarang kita setting autoload-nya. Di sini untuk library, kita sambungkan ke database dan session. Di sini saya menggunakan session juga. Session adalah mekanisme untuk mempertahankan informasi dari semua halaman web yang berbeda untuk mengidentifikasi pengguna saat mereka menelusuri situs atau aplikasi. Lalu untuk helper-nya kita ganti menjadi HTML dan URL. Karena dalam sistem ini saya juga menggunakan keduanya. Setelah selesai, kita akan membuat layout terlebih dahulu. Pertama-tama kita buat file baru dengan nama login.php di folder view. Sekarang kita lihat kode sintaksnya. HTML lang n. Lang atribut digunakan untuk menentukan bahasa apa yang ditulis pada sebuah konten di dalam elemen. Dir LTR. Atribut dir digunakan untuk mengidentifikasikan arah tulisan atau direction pada halaman HTML. LTR itu berarti dari kanan ke kiri. Tag head bertugas untuk memberikan informasi tentang dokumen. Maksudnya di dalam tag head kita bisa menambahkan tag-tag yang berisikan digunakan untuk memberikan informasi berupa penulisan, judul dokumen, kata kunci pada dokumen, dan masih banyak lagi. Dalam tag head ada meta. Elemen meta atau tag meta dalam bahasa pemrograman HTML atau XHTML
berfungsi sebagai pemberi informasi metadata dari sebuah halaman web. Title, judulnya, lalu link ini itu untuk menghubungkan ke file CSS-nya. Jadi si CSS-nya itu berada di folder aset dengan nama file CSS. CSS adalah Cascading Style Sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML ini. Di sini saya menggunakan teknik eksternal CSS atau dalam file yang terpisah. Di sini saya menggunakan folder aset berisi tentang gambar yang saya gunakan dan di file CSS yang saya gunakan. Nah, lalu ada tag div. Pada HTML, digunakan untuk mengelompokkan elemen atau bermacam-macam tag agar menjadi satu grup. Tag div ini juga sering digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Setelah itu ada elemen form atau tag form. Merupakan tag pada HTML yang digunakan untuk menciptakan formulir bagi isian input dari pengguna. Nah, yang diinput di sini itu nama anggota dan kode anggota, serta ada tombol untuk submit atau login dengan nama login. Nah, setelah itu kita buat ke folder model dengan nama file baru mlogin.php. Ini itu file untuk menyambungkan ke database yang telah kita buat tadi. Biasa buka tutup PHP, kelas mlogin, extend CI model, kita buat function dengan nama check login dengan variabel data return this db ke database-nya. Get where function memiliki dua parameter, yaitu nama tabelnya dan data yang diinginkan, variabel data atau tampilkan. Setelah itu kita buat controllernya dengan nama login.php. Jangan lupa untuk controller, kita harus menggunakan huruf kapital di depan. Jadi awalnya harus huruf kapital. Buka tutup PHP, class login, extend CI controller. Function index ini nantinya akan otomatis tampil. This load ambil dari folder model dengan nama file mlogin. Lalu this load ambil dari folder view dengan nama file login. If post, jika di post, variabel nama diambil dari this, input, post, nama anggota yang kita input tadi. Nah, di sini ada juga variabel pass dari variabel this, input, post, kode anggota. Variabel user diambil dari this, mlogin, function check login, nama ini tuh nama kolom, nama anggota dengan variabel nama yang dicek. Nah, jika variabel atau variabel user atau si usernya ada di data, if user cek kode datanya md5 variabel pass. Jadi dicek si kode anggotanya variabel pass. md5 itu untuk menyembunyikan passwordnya. Sekarang kita buat sesinya atau sessionnya. Nama anggota dari variabel user dengan nama kolomnya itu nama anggota. Terus level dari variabel user, lalu level. ID user dari variabel user, lalu ID user. Nah, sekarang kita panggil si sessionnya. $this session set user data variabel sesi. Lalu redirect base URL beranda. Jadi nanti kalau kita login itu langsung ke tampilan berandanya. Else
Jika tidak, si kode anggota tidak sesuai. Jadi nanti lamun misalnya kita masukkan si kodenya itu tidak sesuai, tapi si nama anggotanya teh sesuai. Nah, kode anggota tidak sesuai, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Atau nantinya satu lagi, jika nama anggotanya kita masukkan asal-asalan dan kodenya juga salah-salah, nama anggota tidak terdaftar. Nah, sekarang kita bisa langsung coba. Localhost perpustakaan. Nah, tapi kan sebenarnya secara default, CI akan menambahkan index.php di sini. Untuk itu, kita hilangkan dulu fungsi indeksnya dengan menambahkan file htaccess di root folder perpustakaannya. Di sini, ini tuh untuk menghilangkan function indeksnya. Nah, kan di sini bisa dilihat ini tuh bisa langsung ke from login. Ini tuh caranya dengan mengubah di file roots-nya. Nah, ini tuh semulanya ke welcome, kita ganti ke login. Jadi pas kita masuk ke si perpustakaannya itu langsung ke form login. Seperti itu. Setelah selesai, sekarang kita buat file baru di view dengan nama header, beranda, dan footer. Nah, kita lihat header terlebih dahulu. Judulnya aplikasi perpustakaan Lyset. Ini untuk menghubungkan ke CSS-nya. If session, jika session yang tadi kan berdasarkan ID user, redirect, ini redirect itu untuk menyambungkannya, tapi kita kosongkan saja di sini. Class container, nah if session level 1, jika levelnya 1, itu tuh kan admin. Nanti yang akan munculnya itu home, data buku, data user, laporan, peminjaman, dan layout, tampil semua. Jika bukan 1, maka nantinya itu yang munculnya itu cuma home, peminjaman, dan layout aja. Nah, di sini juga saya menambahkan untuk konfirm, apakah Anda yakin untuk keluar dari aplikasi ini? Nah, Ahref, buka tutup PHP, coba URL, login, ke controller login, lalu ke fungsi nanti keluar, ada tombol logout, itu. Footernya itu sebenarnya ini kosong. Terus ke beranda, nah selamat datang di perpustakaan online. Keempatnya itu PHP session nama anggota. Jadi nama anggota yang di-input tadi, yang login. Nanti tampilannya akan berbeda. Untuk melihatnya, sekarang kita buat dulu controller beranda. Nah, buka tutup PHP, kelas beranda, extend CI controller, function index, jadi otomatis akan ditampilkan itu function index. Pertama, this load ambil dari folder view ke header, yang tadi, header. Nah, this load ambil ke folder view, lalu ke beranda. This load view ke footer. Jadi urutannya itu header, beranda, footer. Nanti akan tampil seperti itu.
Nah, agar bisa melihat perbedaannya, kita tambahkan dulu 2 file pada database yang telah kita buat tadi. Di sini saya setelah menambahkan 2 file, yang satu itu levelnya 1 untuk admin, yang kedua itu levelnya 2, yaitu untuk user biasa. Si Elsa itu admin, si Dian itu user biasa. Nah, sekarang kita coba ya dengan menggunakan akun admin. Elsa Islamianti, kodenya itu Elsa123. Nah, tampilan berandanya itu seperti ini. Sekarang kita coba menggunakan akunnya Dian. Dian 123. Nah, tampilannya itu seperti ini, menunya juga berbeda kan. Nah, kan tadi ada beberapa script, kita buktikan. Misal kita sama anggotanya itu sama, tapi kodenya salah. Nah, kode anggota tidak sesuai. Sekarang kita coba, misal kodenya salah-salah, namanya juga salah-salah. Nama anggota tidak terdaftar. Seperti itu. Sekarang kita login lagi dengan Elsa. Nah, sekarang kita akan membuat untuk data usernya, tampilan data usernya. Pertama-tama buat dulu file di model dengan nama mcrud.php. Di sini itu berisi fungsi-fungsi yang kita perlukan untuk terhubung dengan tabel user di database yang telah kita buat tadi. Biasa buka tutup PHP, class mcrud extend CI model. Function dengan nama tampil dengan parameternya tabel. Return this db get tabel. Function tambah, namanya tambah dengan 2 parameter yaitu tabel dan fieldnya. Return this db insert, 2 parameter tabel field. Function tampil ID juga 2 parameternya yaitu tabel dan ID-nya. Function edit memiliki 3 parameter yaitu tabel, field, dan ID. Function hapus 2 parameter yaitu tabel, edit, tabel ID. Return list db delete tabel ID. Sebenarnya ini itu dengan fungsi untuk menambahkan data buku dan lain-lain. Karena saya sudah membuat web ini sampai ke sana sebenarnya. Function hapus 2 parameter yaitu tabel dan ID. Fungsi tampil order yaitu 3 parameter yaitu fieldnya, nama tabelnya, dan variabel order. Function tampil join 4 parameter yaitu tabelnya, variabel join, tabel join, join, dan where-nya. Lalu function total dengan tabel, variabel total, dan where. Seperti itu. Lalu ke folder view, kita buat dengan nama user.php. Nah, di kelas kiri, jadi nantinya tampil di sebelah kiri, judulnya tambah user, kolom prompt untuk menginput data, tipe data teks untuk nama anggota, tipe data date untuk tanggal lahir, tipe data teks untuk tempat lahir,
tipe date untuk tanggal pendaftaran, tipe kode anggota untuk kode anggota, dan submit, name-nya simpan, value-nya simpan untuk tombol simpan. Nah, untuk di kanan itu untuk menampilkan data dari database-nya. Kita pertama-tama buat TR dulu. TR itu digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. Terus TD itu digunakan untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. Jadi ini tuh untuk membuat tabelnya, tabel si data user dari database-nya. Nah, di sini untuk memanggilnya teh, kita menggunakan orange. Orange itu untuk pengulangan. Jadi nantinya akan otomatis bertambah. Si variabel user kita asumsikan menjadi the user. ID user kan ini teh diasumsikan menjadi $no. Jadi nantinya akan otomatis bertambah dari 1. Terus the user kan si variabel user udah berubah jadi the user nih. Diambil nanti dari nama anggota the user, terus tanggal lahir untuk tanggal lahir, tempat lahir untuk tempat lahir, tanggal pendaftaran untuk tanggal pendaftaran, dan level untuk level. Terus function ahref URL user ini teh ke controller user ke function edit. Nantinya teh si the user parameternya itu ID user. Nah, ahref itu atribut yang digunakan untuk menentukan alamat yang akan dituju dari sebuah link. Jadi untuk menuju ke sini, ke edit di controller user. Untuk hapus sama aja, bedanya itu ke fungsinya hapus. Nah, di sini kita tambahkan on-click atau pemberitahuan, apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Hapus. Jadi kalau nanti kita untuk menghapus data, akan muncul dulu pemberitahuan ini. Nah, setelah beres, kita buat controllernya dengan nama user.php tentunya. Nah, biasa buka tutup PHP, class user sesuai dengan nama filenya, ekstensi iController, function index, ini tuh yang pertama akan dieksekusi itu ini. This load ambil dari folder model, nama filenya include. Lalu mengambil this, load ambil view dari folder view, nama filenya header, jadi ke header dulu. Terus variabel data atau user diambil dari this, include function tampil dengan parameter tabel user, result untuk menampilkan. Lalu this, load view user data. Jadi si variabel yang di sini itu dikirimkan ke view-nya. Nah, jika post, si field nama anggota itu diambil dari this input post nama anggota, tanggal lahir dari tanggal lahir, tempat lahir dari tempat lahir, tanggal pendaftaran dari tanggal pendaftaran. Date default time genset asal Jakarta ini tuh untuk menyesuaikan jam saat ini, jam di kita. Kalau tidak disesuaikan, kalau tidak salah menggunakan jam default-nya si database-nya, yaitu Amerika kalau tidak salah. Field tanggal pendaftaran, ini untuk format tanggal pendaftaran. Field kode anggota, MD5, this input post kode anggota, MD5 untuk menyembunyikan
si kodenya. Feed level itu teh 2, otomatis 2, dan this kita langsung panggil this include function tambah si 2 parameternya itu si tabelnya dan si field-nya. Ini, si tabelnya itu kan si users. Nah, redirect base URL ke controller user lagi. Lalu this load view footer untuk menampilkan footernya meskipun memang kosong. Terus yang kedua, function edit. Nah, this load model CRUD, this load view header, hampir sama aja. Data, variabel data user diambil dari this include function tampil, parameternya si tabelnya si user, lalu restore. Kode ID user sama dengan ID, gelar ID, terus variabel data, edit, this, ke include, terus tampil ID, function tampil ID, parameternya 2, si tabelnya dan si ID. Nah, si ID-nya kan jadi kode, langsung saja kode. Lalu tampilkan. Sekarang kita panggil this load ambil dari folder view ke edit user dan data. Lalu if post, jika di post, field nama anggota diambil dari this input post nama anggota. Tanggal lahir dari tanggal lahir, tempat lahir dari tempat lahir, tanggal pendaftaran dari tanggal pendaftaran. Ini tuh untuk menyesuaikan jam, tanggal pendaftaran, menyesuaikan tanggalnya, kode anggota dari kode anggota. Nah, if empty, jika kode anggota kosong, maka akan kode lama, menampilkan kode lamanya. Kalau sudah memiliki kode, tapi kalau misalnya kita baru memasukkan si data anggota tersebut dan passwordnya tidak ada, nanti otomatis akan kosong. Else split kode anggota MD5 this input post kode anggota. Jadi akan tetap fieldnya 2. Sekarang kita panggil this include edit, function edit. Kan parameternya itu 3. Jadi si tabelnya, si fieldnya, dan si ID. Si ID teh udah diganti jadi kode. Nah, dari sini ini teh user field kode. Redirect base URL balik lagi ke user. This load view footer untuk mau manggil footernya. Nah, function hapus sekarang berdasarkan parameternya ID, field default, field tanggal pendaftaran, formatnya. Sekarang kita panggil this load ambil folder model dengan nama file mcrud, lalu kode, variabel kode, ID user berdasarkan ID. This mcrud function hapus 2 parameternya yaitu tabel dan ID, berarti jadi kode user dan kode redirect base URL user. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, kan kalau kita pencet edit, ini tuh akan menampilkan data yang dieditnya. Sekarang kita akan lihat kenapa bisa seperti itu. Untuk memunculkan data saat melakukan action edit, kita buat dulu file view dengan nama edit user. Nah, view dengan nama edit user. Nah, sebenarnya ini tuh bisa kita langsung save
dari si user.php-nya ini. Bisa dari sini sama aja, bedanya itu di sininya. Nah, ini edit, nama anggota function edit, nama anggota edit, tanggal lahir, edit tanggal tempat lahir, edit tanggal pendaftaran, edit kode anggota. Nah, terus untuk menampilkannya sama aja, tidak ada perbedaan. The user, nama anggota, tempat lahir, tempat lahir, tanggal pendaftaran, level. Fungsinya juga sama, seperti itu. Nah, sekarang kita coba edit tanggal lahirnya. Saya Islamyanti untuk melihat apakah function edit-nya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ngasal saja tanggal pendaftarannya kita ganti jadi hari ini. Nah, sudah berubah kan 14.30.59. Sekarang kita coba tambahkan anggota baru. Misal kita setia untuk misal tanggal lahirnya masalah aja, tempat lahir Jakarta. Nah, kodenya kita kosongkan dulu misal ya. Kita lihat di database-nya. Nah, datanya telah masuk. Sekarang kita edit ini dulu. Kodenya misal bisa 211, ininya Bandung. Bandung. Tanggal pendaftarannya tanggal hari ini. Tanggal 1 misal dengan hari ini. Nah, setelah teredit, berhasil teredit, kita tambahkan lagi misal Mila Maulidah. Yang satu, tempat lahirnya misal Jakarta, tanggal pendaftarannya tanggal hari ini, kodenya Mila 2212 gitu. Nah, nah, seperti itu. Misal kita coba satu lagi mungkin tadi sudah jadi nama tempat lahirnya misalnya Sumedang, tempat lahirnya 1, tempat pendaftarannya tanggal 1, kodenya RRI 211. Nah, itu. Sekarang kita coba hapus datanya. Nah, akan muncul pemberitaan seperti ini kan, seperti tadi kan ada script. Oke, maka baru terhapus. Kita lihat di database-nya. Nah, kita coba lagi misal di sini. Yang Adi kita hapus ya. Oke. Kita coba di sini. Nah, tadi terhapus. Nah, sekarang kita coba sistemnya secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kita coba dari login ya. Nah, kita pertama login dengan akun admin. Saya Islamyanti, kode anggotanya itu Elsa123. Kita login, tampilannya seperti ini. Kita kembali ke home, kita coba dengan Dian Supriyadi, kode anggotanya Dian123. Nah, tampilan untuk user biasanya itu seperti ini.
Kita coba kembali, kita kembali login dengan akun admin, SA123, login, kita ke data user. Nah, kita coba tambahkan data, eee, misal, Vanessa Amelia. Tanggal lahirnya kita ngasal saja ya, tempat lahir misal Sumedang, tanggal pendaftarannya misal hari ini, kode NPWP Nisa 123, misal seperti itu. Nah, data berhasil tersimpan kan, kita coba tambahkan dulu data lain, misal Adi Suryadi, tanggal lahirnya kita 16/2002, misal 2022, tempat lahirnya Jakarta, tanggal pendaftarannya hari ini, kode anggotanya misal Adi 111. Bentar. Nah, kita lihat ke database-nya. Nah, data yang barusan kita tambahkan, 2 data ini berhasil tertambah ke database-nya. Dapatnya otomatis 2 kan. Nah, yang admin itu cuman punya Elsa. Sekarang kita coba edit datanya, misal edit yang Mila. Nah, data yang kita edit itu akan otomatis muncul di sini. Misal kita edit jadi Mila Amanda. Misal Jakartanya jadi Indramayu. Indramayu. Tanggal pendaftarannya misal jadi tanggal 9. Nah, kita simpan. Nah, berubah kan? Indramayu jadi tanggal hari ini. Mila Amanda. Jadi kan tadi Mila Maulida jadi Mila Amanda. Sekarang kita coba hapus datanya. Hapus. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Nah, ini tuh unklik yang tadi kita pasang. Klik yang kita pasang, Anda yakin menghapus data ini? Oke. Nah, apakah yang Mila terhapus? Kita lihat ya di sini. Nah, Mila sudah terhapus datanya. Sekarang kita coba hapus lagi yang Anissa, Amelia, dan Adi Suryadi. Hapus, oke. Nah, kita lihat di database-nya. Nah, semua data yang barusan kita utak-atik itu semuanya telah terhapus. Sebenarnya saya sudah membuat sistem perpustakaan ini seluruhnya. Di sini ada data buku. Nah, kita bisa menambahkan data buku dan menampilkan data buku. Sistemnya hampir sama seperti di data user ini yang diwajibkan. Terus, dan untuk peminjaman, nah di sini itu bisa meminjam buku, otomatis akan bertambah, dan total pinjamnya. Apabila kita menekan pinjam ini, nanti otomatis laporan peminjamannya akan terbentuk. Misal kita membuat laporan dari tanggal 1 sampai tanggal 16, misal buat laporan. Nah, laporan peminjaman yang terjadi di hari itu, di antara tanggal 1 sampai tanggal 16 itu seperti ini. Lalu untuk logout-nya, kita bisa langsung keluar dari aplikasi perpustakaan ini. Kita coba pencet logout. Apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Ya. Nah, akan kembali ke prompt awal, yaitu prompt login. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dan penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.